Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran 4. Sikap baik apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang cara merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, itu harus dirawat dengan benar ya. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo anak-anak, kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, itu tadi cerita tentang Lani dan adiknya. Sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa ya yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Coba dijelaskan. Nah, Lani menyiram tanamannya setiap hari, kemudian juga memberikan pupuk pada tanamannya agar tumbuh subur. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Coba dijelaskan. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya dan jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa dan lebih senang menonton TV dan bermain, sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati. Lalu pertanyaan berikutnya, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena Lani rajin menyiram tanamannya. Selain itu, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali, sehingga tanamannya tumbuh dengan subur. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dirugikan? Nah, jelaskan jawabanmu. Yang dirugikan adalah tanamannya karena mati dan layu. Kemudian yang dirugikan adalah adik Lani karena dia sudah capek ya anak-anak menanamnya, kemudian tanamannya itu tidak tumbuh. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja belum ya anak-anak. Karena dia lupa menyiram tanamannya, jadi adik Lani sudah melupakan kewajibannya. Pertanyaan berikut, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja sudah,
karena ketika Lani menyiram tanaman berarti dia sudah melakukan kegiatan positif. Tanamannya menjadi tumbuh subur dan Lani dapat menikmati keindahan bunganya serta lingkungannya menjadi segar dan indah. Lalu ada lagi pertanyaan di sini anak-anak. Mengapa ya memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman yang subur itu penting? Ya, karena tumbuhan yang ditanam akan menghasilkan udara yang sejuk atau kita mendapatkan oksigen dari tanaman yang ditanam tadi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Mengapa ya melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Ya, karena menanam tanaman dan merawatnya dapat mencegah bencana banjir. Nah, selain itu juga menghasilkan oksigen. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan saja apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa ya kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar A, B, dan C. Amati ya anak-anak apa yang sedang mereka lakukan. Nah, dari gambar ini, Ibu mempunyai tabel berikut ini yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa ya tindakan yang mereka lakukan? Nah, pada gambar A, Lani sedang menyiram tanaman. Perbuatan Lani adalah sangat baik dilakukan karena memelihara tanaman. Kemudian gambar B, membakar tanaman. Hal ini tidak baik ya karena menambah polusi. Gambar C, menanam tanaman. Baik dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Lalu pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik dan mengapa? Nah, pada gambar A, baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Gambar B itu dilakukan tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi udara. Lalu gambar C, hal yang dilakukan tersebut adalah baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Pertanyaan berikutnya, apa ya dampaknya bagi lingkungan? Nah, pada gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Sedangkan gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya bagi orang lain? Gambar A, kesehatan warga juga terjaga karena lingkungannya yang sehat. Kemudian pada gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain, dapat menyebabkan polusi udara dan lain sebagainya. Kemudian gambar C, lingkungan menjadi sehat. Lalu pertanyaan lagi, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Lalu mengapa? Nah, pada gambar A, tidak, dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Kemudian pada gambar B, iya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Sedangkan gambar C itu tidak, karena lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Jadi sikap seperti itu tidak akan merugikan orang lain. Pertanyaan berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Nah, pada gambar A, Lani sudah melakukan kewajibannya karena memang tanaman harus dirawat dengan baik. Kemudian gambar B, itu Beni belum melaksanakan kewajibannya karena tanaman tidak boleh dirusak atau dibakar.
Nah, sedangkan gambar C itu sudah melakukan kewajibannya karena tanaman seharusnya memang dijaga dan dirawat. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, tanaman harus dirawat dengan baik pada gambar A. Gambar B, kita tidak boleh membakar hutan. Hutan seharusnya kita lestarikan. Sedangkan gambar C itu memang sebaiknya tanaman itu dijaga dan dirawat. Nah anak-anak, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Misalnya, jadwal kamu itu, misalnya hari Senin, kegiatan di pagi hari kamu menyiram tanaman. Di kegiatan sorenya, misalnya kamu membersihkan daun-daunnya yang sudah kering. Nah, begitu seterusnya. Kalian bisa membuat jadwalnya ya di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, kita akan belajar cara membuat pertanyaan yang baik sebagai berikut. Nah, pertama, pertanyaan kamu harus sesuai topik. Kemudian, jawabannya bukan iya dan tidak saja. Lalu, menggali lebih banyak informasi. Dan kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, lalu pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Berikutnya, bahasanya harus benar. Kemudian, antara pertanyaan berkesinambungan. Nah, itu tadi anak-anak, cara membuat pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak.